warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, dengan channel saya untuk menjelaskan tentang beberapa bagian terkait tentang artikel, tentang studi HI, tentang metodologi, dan beberapa hal lainnya. Kali ini topik kita itu akan berhubungan dengan semacam prospek teori hubungan internasional dalam perspektif Indonesia. Semua orang tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang berbudaya, negara yang banyak etnis, negara yang banyak sekali peradaban, negara yang banyak tradisi, dan negara yang punya banyak kelebihan dan tentunya juga kekurangan. Untuk itu, sebagai negara yang memiliki demokrasi yang baik, negara yang memiliki tingkat pendidikan yang semakin maju, maka tentunya salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa penstudi, termasuk penstudi hubungan internasional, adalah berupaya keras untuk membangun teori hubungan internasional dalam perspektif Indonesia. Namun, kita temukan dalam beberapa fakta empirik terkait tentang studi hubungan internasional dalam perspektif Indonesia memang berjalan sangat stagnan. Kenapa ini terjadi? Alasan pertamanya adalah tentunya berhubungan dengan karya tulis ilmiah para dosen, yaitu kita bisa temukan beberapa orang dari teman-teman para penstudi HI dalam mendesain atau menulis buku tentang teori dan metodologi itu sangat sedikit, sehingga mata kuliah ini itu tidak terlalu begitu familiar dan disukai untuk diajarkan. Selain karena mata kuliah ini mengajarkan sesuatu yang sudah lampau, juga mata kuliah teori dan metodologi itu tidak terlalu diminati oleh para dosen. Implikasinya adalah sehingga para dosen untuk mendesain sebuah metodologi dan teori yang ada dalam perspektif Indonesia itu sangat jarang dan atau sangat tidak familiar atau tidak sangat tidak dikembangkan. Kenapa? Karena memang mata kuliah ini tidak begitu selalu diminati oleh para dosen untuk diajarkan. Alasan kedua adalah karena memang para dosen karya tulis ilmiahnya itu bisa terhitung yang berhubungan dengan teori dan metodologi, khususnya mereka yang mempublikasikannya di level internasional, baik itu jurnal bereputasi jurnal internasional ataupun yang mungkin bersifat sangat terindeks, misalnya Scopus, WOS, dan lain-lain. Implikasinya publikasi itu tidak diketahui oleh orang. Akibatnya adalah para penstudi HI ini yang melalui publikasi seharusnya ini bisa menjadi wadah buat para penteori studi hubungan internasional untuk membuat apa yang mereka pikirkan itu bisa dibaca di kalangan internasional. Karena salah satu bagian dari upaya membangun teori adalah dengan menimbulkan perdebatan dialektika di antara para penstudi baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu kelebihan dari studi hubungan internasional adalah terjadinya dialektika dalam membangun keilmuan, yaitu keilmuan dari debat pertama sampai debat keempat, bahkan sedang diinisiasi debat kelima, semuanya melalui proses yang sangat rigid dan melalui proses yang sangat dialektis, sehingga ditemukan sebuah teori-teori yang sesuai dengan realitas sosial. Yang ketiga adalah tentunya ini berhubungan dengan bagaimana metode riset ataupun misalnya berhubungan dengan kebijakan publik pemerintah untuk mendesain riset yang berbasis pada kebutuhan dan pengembangan keilmuan. Nah, di sini kita lihat bahwa hampir sebagian besar kajian-kajian studi hubungan internasional itu tidak relevan dan tidak digunakan oleh para pengambil kebijakan.
hasil studi yang ada itu hanya berakhir pada naskah-naskah dan berakhir pada tulisan-tulisan saja. Sementara para pengambil kebijakan tidak menjadikan hasil-hasil tersebut sebagai rekomendasi kebijakan. Terlepas ini apakah sesuatu yang dibaca atau tidak, tetapi sebenarnya para penstudi hubungan internasional itu sudah memberikan kontribusinya dengan sangat besar kepada pemerintah untuk mendesain kebijakan dengan sangat komprehensif dari tataran teoritis dan sampai metodologis. Oleh sebab itu, dengan adanya hal tersebut seharusnya dengan adanya riset-riset ilmiah khususnya orientasi kebijakan yang berbasis pada kebutuhan, ini akan membuka peluang bagaimana kontribusi para penstudi hubungan internasional untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada pemerintah agar mendesain kebijakan sesuai dengan tataran kognisi psikologi, bukan hanya pertimbangan rasional saja. Pertimbangan lainnya adalah hampir sebagian besar yang peradaban atau etnisitas yang ada di Indonesia itu merupakan etnisitas yang banyak. Implikasinya apa? Kita tidak tahu representasi mana, budaya mana yang sangat universal yang bisa menjadi nilai-nilai keindonesiaan gitu. Karena tentunya Jawa yang memiliki budaya dan peradaban yang bisa kita katakan sangat tua, hampir sebagian besar mendominasi di berbagai bidang tertentu, dari budaya, dari politik, dari pemerintahan dan ekonomi gitu dan lain-lain. Namun tentunya Jawa kan memiliki istilah-istilah tertentu yang mungkin bisa dipakai oleh orang lain, tetapi kan daerah lain atau etnis lain, ras lain itu memiliki hal yang sama sebenarnya. Cuman memang karena Jawa begitu dominan sehingga budaya-budaya itu terpakai. Padahal sebenarnya budaya lain juga itu memiliki upaya untuk membangun hal yang sama. Oleh sebab itu, saya menganjurkan adanya upaya kompromi, adanya upaya kolaborasi untuk mencari nilai identik dan mencari nilai yang universal di antara budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga nilai-nilai tersebut bisa digunakan sebagai nilai representasi dalam membangun teori. Karena kalau kita hanya membangun teori berbasis pada alternatif kebudayaan, maka berpotensi menjadi etnositas gitu. Berikutnya adalah teori HI yang ada di Indonesia itu kan harusnya berbasis pada nilai. Maka sampai saat ini pembentukan teori dalam perspektif yang ada sampai saat ini sebenarnya lebih dominan pada pendekatan konstruktivis. Kenapa? Hampir sebagian besar dari tataran konstitusional sampai sikap negara sampai beberapa perilaku negara didasarkan pada aturan. Maka terbentuklah norma yang disebut dengan Pancasila sebagai nilai kognisi dan psikologi bagi bangsa Indonesia. Kenapa ini penting? Karena konstruktivisme itu menilai dari tataran ideasional kemudian diartikulasikan melalui peran agen-agen tertentu, sehingga nilai ini itu akan menjadi norma, akan menjadi identitas, bahkan menjadi sesuatu yang universal. Kalau ke depan para penstudi ini sepakat bahwa nilai yang dibangun dalam tataran teori dalam perspektif Indonesia adalah teori yang berbasis pada universal, yaitu Pancasila. Karena nilai Pancasila ini merupakan nilai-nilai representatif yang tentunya bisa disepakati sebagai nilai universal di antara budaya-budaya yang ada. Karena tidak bisa kita tonjolkan suatu budaya tertentu yang tentunya ini akan menciptakan dominasi hegemonik gitu. Karena kalau ini terjadi, maka sebenarnya kita sedang menciptakan teori yang berbasis pada suatu budaya tertentu. Dan ini kalau terjadi itu akan menimbulkan egosentrisme suatu budaya dan akan menciptakan suatu kebanggaan pada etnis bukan pada kebangsaan.
Oleh sebab itu adalah tantangan ke depan, kita harus berkompromi untuk membangun teori yang sangat universal sehingga kita bisa mendesain, sehingga kita bisa menjawab masalah-masalah global berbasis norma, berbasis nilai, berbasis pendekatan komunikasi, dan berbasis pada semua hal-hal yang ada dalam tataran kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun di Indonesia. Hal yang paling penting dalam teori adalah bahasa. Dari sinilah kemudian konstruktivisme memandang bahasa sebagai speak action. Artinya bahwa bahasa itu akan mengakselerasi bagaimana teori itu akan dibangun. Saya pikir seperti itu, bahwa teori dalam perspektif Indonesia ke depan itu akan sangat berkembang, namun membutuhkan keseriusan dari para tim studi maupun kebijakan agar semua hal itu bisa dikompromikan. Dan yang paling penting juga bahwa dalam membangun teori HI dalam perspektif Indonesia harus ada kolaborasi di antara masing-masing pihak agar tidak saling menyerang dan saling hegemoni antara satu dengan yang lain. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.